Oke. Mr. Gun dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan buat kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tim hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami dan kuis kami. Semua yang terbaik yang daripadamu, nilai kami yang terbaik yang daripadamu. Dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you, sir. Yeah, thank you, Gracia, for leading our prayer for today. Thank you. Ya, selamat sore semuanya. Kita sudah mau akhir pertemuan ya. Jadi silahkan semua materi yang sudah saya berikan berikut juga dengan mungkin kalian ada yang menonton video atau mengambil dari materi lain atau sumber lain, terserah kalian. Yang saya minta keaktifan kalian untuk bertanya, tapi satu orang tidak ada yang bertanya di WhatsApp. Artinya all of you have known well the material or the topic that I gave to you since the previous meeting. Yang saya ingin tanyakan sebelum saya bertanya tentang kuisnya, ada yang belum ada nilai awal di AIS-nya atau nilai UTS lah kita sebutkan. Ada yang belum ada nilainya di AIS? Sudah ada semua? Oke. Yang ya tidak ada. Oke, baik. Karena kalian banyak, ya, saya sudah sadar bahwasanya in my phonology class there are so many students. Saya mulai dari Sartika. Sartika, can you hear me? Ya, Sartika belum ada atau tidak hadir. Saya tandai X di sini ya. Teresia. Yang saya panggil namanya silahkan langsung dibuka videonya ya. Shh. Halo, Teresia. Oke, nggak ada. Omega. Ya, nggak ada semua ini ya. Adrian. Nggak ada. Ada Sartika. Sartika. Nggak ada. Ada Christine. Christine. Iya. Hati-hati ya. Yang nggak hadir hari ini yang sudah saya panggil apalagi namanya. Ya, saya ke Helvia. Ada Helvia? Yes, sir. Okay. Helvia, can you open up for me, for us, your video? Yes, sir. All right, Helvia. Ya, Helvia, ketika kamu mendengar namanya bilabial plosive sounds, bunyi apa yang terdengar? Bilabial, sir. Bilabial plosive sounds. Yang bukan. Dengan apa? Agak putus-putus. Okay. Alveolar lateral. Alveolar itu yang gusi kan ya, sir? Bukan gusi. Kalau gusi itu ya boleh sih alveolar ridge, boleh ya.
Oke. Tapi ini disebut dengan alveolar lateral. Oke. Yang Alveolar root apa itu? Alveolar root. apa, Sir? Nggak jelas, Membaca. Sir. Sorry, Sir. Alveolar, oke. Yang alveolar aja lah semuanya. Alveolar semuanya. Alveolar sound. Alveolar sound itu, bentar, boleh lihat catatan nggak, Sir? Yang sudah ada di otak kamu apa? Alveolar sound itu, bentar, Sir. Banyak soalnya kalau alveolar. Makanya tadi Alveolar saya tanya langsung spesifik. Kalau sekarang secara general semuanya, coba sebutkan. itu yang Sebutkan aja semuanya. the yang n terus itu nasal. Itu kan bibir itu kalau sama yang mana? sama Oke, coba rasakan. Itu menyentuh ini enggak? Gusi kamu enggak kalau dengan z? iya, Sir. Oke, berarti termasuk ya. Oke, apalagi? The terus yang kayak contohnya alive sama arrive yang L sama R-nya. Iya, makanya yang tadi yang saya sebutkan tadi alveolar lateral berarti L. Yang alveolar root itu yang R. Nah, sudah paham ya? Oke, thank you Elvia. Ya, saya ke Gabriela. Ada Gabriela? Ada, Sir. Yes, Gabriela. Mana? Kamu nggak bisa buka kamera? Udah dinyalain, Sir? Oke. Berarti signal saya yang jelek. Apa bedanya consonant pair dengan minimal pair, Gabriel? Kalau misalnya consonant pair itu apa namanya? Kayak itu topik yang baru aja loh kita pelajari kan, topik minggu lalu kan? Itu consonant pair itu produced in the same place in the mouth with the same tongue at the same position. Jadi yang membedakan itu voice dengan voiceless-nya aja. Nah, kalau misalnya di saya satu lagi minimal pair itu, jadi dua kata yang perbedaannya hanya satu bunyi saja, gitu sir. Oke, sebutkan contoh yang minimal pair yang mana saja? Kalau minimal pair contoh katanya kan sir ya, misalnya sit dengan seat, jadi perbedaannya i-nya itu. Yang mana bedanya? Beda bunyinya yang mana? Kan sit dengan seat, jadi satu satu i gitu sih. Oke, kalau satu contoh untuk consonant pair? Consonant pair misalnya came sama game. Jadi perbedaannya ke dan ge. Yang mana yang voiceless, yang mana yang voiced? Yang voiceless itu yang came, yang ke. Yang ge-nya? Yang voiced. Oke, apa yang sudah kamu tangkap, sudah kamu pahami? Apa sih pengertian voiceless dan voiced itu? Kalau voiced itu ada getaran saat mengeluarkan suaranya gitu, di getaran di pita suaranya. Kalau voiceless nggak ada. Oke, thank you, Gaby. Yes, sir. Ya. Saya ke Aprilia. Ada Aprilia.
Oke, Aprilia nggak ada. Saya ke Christine tadi nggak ada Christine ya. Oke. Ada Putri Aliza. Ada namanya di list ini tapi dengar nggak? Putri Aliza, I'm calling you. Halo, Sir. Iya. Oke. Putri, can you open the camera for us? Bisa? Sir, jaringannya, Sir. Lagi hujan di sini. Oke, ya, bagus. Jadi kamu bisa sambil baca buku, tapi nggak apa-apa, yang penting paham. Kalau kamu mendengarkan namanya palato alveolar, itu bunyi apa yang keluar? Palato alveolar. Apa, Sir? Palato alveolar. Atau palatal alveolar. Palatal deh, palatal. Palatal ada dua, soft palate, ada hard palate. Bunyi apa yang terucap ketika kita menggunakan palatal? Menurut kamu apa sih palatal itu, Putri? Ya, saya lewatkan dulu Putri. Saya ke Melani. Ada Melani? Melani? Ada, Sir. Oke. Melani juga signalnya kurang bagus. Bisa buka Baik, kamera? Sir. Bentar, Sir. Oke. Oke, baik. Thank you, Melani. Melani, apa sih pengertian diftong, Melani? Kenapa, Sir? Pengertian diftong? Diftong ya. Kalau triftong apa triftong? Ya, bagus. Belum tahu ya. Apa sih pengertian fonim, Melani? Fonim. Ya, Melani kurang tahu. Nanti saya kembali lagi. Desak Nyoman ada desak? Karena kalian banyak banget, saya minta waktunya singkat-singkat saja dulu. Saya pengen tahu apa yang sudah ada di benak kamu atau di your mind. Desak, are you listening to my voice? Oke, Desak tidak ada. Let's get to IUK. Are you listening to us? Are you? Okay, I don't find IU on the list, so I skip IU. Can I have Yehuda, please? Are you here, Yehuda? Okay, Yehuda is not on the list. Can I have Raymond, please? Raymond, ada Raymond di sini?
Iya, Raymond juga tidak ada. Ada Mufti. Mufti tidak ada. Bagus. Ada Marcelino. Yes, sir. Iya. Oke. Sudah buka kameranya? Sel? Wait. Yes, sir. Oke. I'm waiting. Ya, thank you. Kamu makin gondrong aja kumisnya. Yes, sir. Jarang. Oke. Marcel, apa sih pengertian fonim? Pengertian fonim. Fonim is a group of sound that have the same function. The same function? No, that's not fonim. It's not fonim. Oke. Apa pengertian allophone? Pengertian apa? Maaf. Allophone. Allophone. Alapon. Allophone. Alapon. Iya, masih bingung juga. Apa pengertian dari, bukan pengertian. Sebutkan contoh-contoh atau jenis pure vowel. Yang mana, maaf? Pure vowel, bunyi vowel asli. Bukan triphthong, bukan bukan triphthong atau bukan diphthong. Apa pure vowel? Pure vowel. Pure vowel. Oke. Kalau diphthong apa diphthong? Diphthong? Belum belajar kamu, Marcel. Enggak. Ya saya belajarnya minimal pair, sir. Ya, itu kan semua topik. Harusnya kan untuk materi dari awal sampai akhir. Ini kan materi kita sudah berakhir. Tidak ada lagi materi baru. Oh, ya. Jadi harus dari awal harus kalian pahami. UAS itu kan dari materi awal sampai akhir. Oke. Nanti saya kembali lagi ke kamu, Marcel, ya. Iya. That's right. Thank you, Marcel. Saya ke Vinakat. Ada Vinakat? Ada namanya di sini, cuman dengar saya, Vinakat? Are you listening to my voice? Are you? Hello, sir. Yeah. Can you open up the camera for us? Okay, sir. Yeah. I'm waiting. Hello, sir. I'm listening. Ya. Apa sih kalau kamu mendengar namanya? Kamu lagi di mobil? Mau kemana kamu? Lagi di jalan. Ada pergi ke Bekasi. Kamu bukan bawa mobil kan? Tapi kamu duduk aja kan? Duduk aja. Oke. Kalau kamu mendengar namanya semi vowel, bunyi apa yang terdengar? Semi vowel. Ya, lupa. Apa pengertian dari fonim, Vinakat? Fonim itu terdiri dari huruf. Semuanya terdiri dari huruf. Iya, Pak, tapi fonim itu kayak satu huruf. Satu huruf. Satu yang membentuk kata. Oke. Apa sih bedanya fonim dengan fonetik? Biar lebih jelas ke saya. Paham nggak kamu? Kalau fonem itu kumpulan huruf yang membentuk kata, sedangkan fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi dari suatu bahasa. Oke, untuk pengertian fonim belum dapat sayanya. Kamu masih bingung? Ya, nanti dibaca lagi.
Apa pengertian diphthong, Vinakat? Maaf, Sir. Kurang kedengaran. Diphthong. Diphthong. Diphthong itu akhiran dari. Ya, nanti saya kembali lagi ke kamu karena Vinakat masih penjelasan kamu sedikit pun saya belum paham ya. Karena kamu juga masih di jalan, ya nikmatilah perjalanannya dulu. Thank you, Vinakat. Ya, terima kasih, Sir. Tania. Enak ya kalian ya, kalau saya capek depan laptop, kalian bisa jalan-jalan sambil belajar. Bagus. Ike tidak ada. Ada Indah Sari. Iya, Sir. Ya. Terima kasih untuk kalian yang hadir hari ini, berarti kalian menghargai kuis ini ya. Jadi saya tidak akan memberikan nilai maksimal kepada orang-orang yang tidak hadir. Sir, saya hadir, Sir. Indah Sari ya. Indah Sari. Buka kameranya, bisa in? Udah, Sir. Oke. Mungkin lagi loading ya. Pertanyaan saya, Indah, apa sih pengertian dari diphthong? Oh, ini Indah. Saya suka lupa wajah kalian. Indah, apa pengertian diphthong, Neng? Belum tahu, masih baca buku. Iya, Kalau triphthong apa Indah artinya? Triphthong. Belum belajar, Sir. Belum belajar. Diphthong sama. Oke. Apa pengertian dari fonim? Phonem linguistic and represent a unity in language that can still show different meanings. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ilmu linguistik. Iya, kamu hanya membaca tapi tidak paham. Oke. Indah, apa sih pengertian kalau disebut dengan nasal sound? Apa yang bunyi apa yang keluar nasal sound? Nasal sound. Jujur kamu belum belajar ya, Indah? Saya belajarnya minimal sama konsonan verser. Itulah kalian. Kalau UAS itu di akhir semua materi dari awal harus sudah dipahami. Saya nggak bilang kan kalau UAS-nya harus yang setelah UTS, bukan semuanya. Apa sih pengertian nasal menurut kamu? Pengertiannya saja. Nasal itu apa sih? Oke, Indah, saya nanti kembali lagi ke kamu. Apa? Coba. Konsonan sengau. Oh iya. Apa aja itu? M, N, sama iya. Bukan iya, salah kamu. Iya. Iya itu ada nggak dari iya itu berasal dari hidung nggak bunyinya? Iya. Enggak, Sir. Ya. Bukan iya itu, kamu salah ucap. Eng. Iya, Itu bunyi eng ya. Iya, yang kayak gini itu, yang seperti G itu kan, yang bengkok. Iya. Ya, itu eng ya, eng. Ya. Indah, satu lagi deh yang saya tanya. Kalau semi vowel itu apa sih, bunyi apa yang keluar semi vowel? Konsonan vokal. U sama W sama iya ya, Sir. Bunyinya, bukan letternya. Kita belajar bunyi. Bunyinya apa bunyinya? W sama W dengan W sama iya. Iya. Coba diulang. dengan iya. Iya, kan ada di situ
U tambah H, I tambah H, makanya semi vowel kan? Iya, Sir. Iya. Oke deh Indah, kalau ada kesempatan nanti saya perbaiki nilai kamu, tapi ini saya tuliskan dulu nilai kamu di sini Indah ya. Iya. Saya ke Nurpita Sari, thank you. Ya, Sari. Nurpita Sari, Nur. Yes, sir. Iya. Nurpita Sari sudah buka kameranya belum? Paket saya nipis, sir. Oke deh. Ya, saya memahami lah. Nipis, padahal bantuan dari pemerintah kan ada. Kamu nggak nyampe di handphone kamu. Nggak bisa digunain, sir. Nggak tahu gimana. Oh, makanya tanya-tanya sama teman kamu yang lain ya. Tapi ada kan masuk? Ada, sir, ada. Iya, harusnya bisa. Karena untuk yang seperti ini bisa dia untuk apa namanya? Pemakaian sosial media, tapi yang media untuk apa kayak ini apa Google Meet, Zoom dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, mungkin kamu harus belajar. Kalau kamu mendengar namanya diftong, apa artinya diftong? Belum baca? Belum, sir, kalau yang itu. Oke, kalau triftong juga pasti belum. Karena diftong aja nggak tahu, triftong juga belum. Oke, apa bedanya minimal pair dengan consonant pair? Minimal pair dua kata yang pembedanya hanya satu, sir. Kalau konsonan pair, ada contohnya saya nggak tahu. Belum lihat catatannya? Belum, sir. Enggak, sir. Oke, kalau konsonan pair apa? Saya nggak catat. Kalau konsonan pair bunyi konsonannya berpasangan. Contohnya? Harus tahu contohnya biar komplit. Nanti pengertiannya aja tahu tapi disebutkan ditanyakan contoh nggak tahu. Oke. Apalah pengertian fonim? Pertanyaan terakhir, apa pengertian fonim? Bunyi bahasa yang minimal yang membedakan bentuk dan makna kata. Contohnya? Nggak tahu, sir. Lupa. Berarti setengah-setengah aja kamu tahu. Kalau nggak ada contoh, orang nggak yakin kalau kamu pengertiannya itu benar atau tidak. Harus ada contohnya. But thank you so much, Nurvita. Yes, terima kasih ya. Iya. Saya ke Louis. Louis, ada Louis. Louis. Halo, Sir. Ya. Kamu bisa buka kamera, Louis? Masih jelek signalnya? Baru kali ini signal kamu jelas. Louis, kalau kamu mendengar kata fricative, bunyi apa yang terdengar? Fricative sound. Oh, yang F sama Nggak ada F, nggak ada bunyi F. Gimana bunyinya? F itu kan dieja, bukan spelling, bukan bunyi. Bunyinya gimana? gitu ya, Sir? Iya. Makanya ini kamu kameranya cuma jidat aja kelihatannya. Kamu nggak bisa full face. Bisa. Iya. Coba sebutkan biar saya tahu benar nggak cara organ bicara kamu ngomong bunyi apa tadi?
huruf F dan V, gimana bunyinya? Iya, signal kamu jelek. Signal kamu masih jelek, terputus-putus. Oke, baiklah. Saya sudah paham. Apa kalau affricative or affricate, bunyi apa yang ada? Bunyi apa yang keluar? Belum tahu ya? Jelek signal kamu, nggak terdengar. Gimana ya? Pengertian fonologi apa sih, Louis? Fonologi ilmu yang perbedaan bunyi, Sir. Bedanya dengan fonetik? Kalau fonetik bunyi yang melalui organnya yang mulut, gitu, Sir. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa bedanya place of articulation dengan manners of articulation, Louis? Manners of articulation bedanya dengan place of articulation. Louis, tulis nanti di chat ya, karena suara kamu terputus-putus. Saya akhiri untuk kamu, Louis, tulis jawabannya di dalam kolom chat ya. Perbedaan manners of articulation dengan place of articulation. Silakan. Saya ke Esther Melanie. Yes, sir. Oke. Esther, sudah dibuka kameranya? Kelihatan nggak, sir? Oh ya, oke. Thank you, Esther. Nah, ini kamu dari tadi sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau memang kamu tadi mendengar, pasti kamu sudah cari. Apa perbedaan diphthong dengan triphthong, Esther? Diphthong itu adalah is a type vowel sound yang mempunyai kombinasi dua single vowel tapi memiliki same syllable. Diphthong. Jadi diphthong itu ada iya, uah, ei, oi, ai. Bagus. Kalau triphthong apa, Esther? Kalau triphthong itu kombinasi vokal bersuku kata satu yang melibatkan, tapi dia lebih halus dan memiliki artikulasi kualitas vokal tersebut. Bukan itu spesifiknya. Kalau tri apa tri? Tri, dia tiga suku vowelnya. Iya, tiga. Yang lebih spesifik. Coba contohnya apa? Iya. Contoh katanya sudah tahu belum? Layer, player. Jadi layer, kan? Iya. Jadi, nah, berarti kamu sudah paham. Thank you, Esther. Satu pertanyaan lagi, Esther. Kalau kamu mendengar namanya dental fricative, apa itu dental fricative? Dental afrikatif apa dental? Nggak ada dental afrikatif, adanya dental fricative. Oh, konsonan geseran bukan, Sar? Iya, tapi apa? Ada dua bunyi itu, namanya juga dental. Geseran tapi menggunakan dua gigi. Dental menggunakan gigi. Iya, dental itu kan gigi, makanya dental fricative berarti bunyi gesekan yang disebabkan oleh organ bicara gigi, ya kan? Berarti dan oh, itu bibir dengan gigi. Ini gigi doang.
Eh, Kalau itu labiodental namanya. Yang tadi kamu sebutkan, ada bibir dan gigi kan? Coba rasakan. Dengan kan? Iya, Sir. Nah, kalau ini dental saja. Dental. Berarti yang ini bukan, Sir. Bukan itu bunyinya. Contohnya dengan contoh katanya coba sebutkan biar paham kamu. Contoh katanya yang menggunakan dental fricative. Cing. Cing. Iya, Cing. kayak gitu. Oh, Think iya. dengan the Cing. kan? Look. Another. Thank you. Yeah. Thank you, Esther. Yeah. Thank you so Yes, much. Sir. Ya. Thank you, Sir. Saya ke ada Yehuda. Yehuda tadi nggak ada. Oke. Saya ke Mr. Neil or Pneil. Iya, Sir. Oh ya. Kamu sehat, Neil? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat ya. Iya, Sir. Oke, Pneil. Kamu memang memilih untuk gondrong seperti saya saat ini. Potong rambut mulu mahal, Sir. Asal jangan potong saja ya. Pneil, apa bedanya tadi fonim dengan allophone? Kalau fonim itu kan berarti satuan terkecil dari suatu kata, Sir. Contohnya? Yang membedakan suatu kata kayak p sama iya kayak p sama b itu berarti ada pet sama bed gitu, Sir. Oke. Kalau allophone? Nah, ini susah nih, Sir. Nggak tahu saya, Sir, allophone, Sir. Oke, belum tahu. Saya cek di sini. Kalau bedanya tadi fricative dengan affricative apa sih? Kalau fricative itu kan berarti, Sir, dia konsonan terusan. Kalau affricative itu dia yang double gitu, yang ada campuran, Sir, yang kayak bukan, kayak c sama j itu yang affricative, Sir. Gesekan. Iya, Jadi gesekan. namanya juga affricate, digesek ya. Iya, Sir. Nah, kalau geseran tadi fricative. Kalau affricative atau affricate itu namanya gesekan ya. Iya, Sir. Oke. Apa yang kamu tahu tentang nasal sound? Apa, Sir? Nasal. Yang itu bukan, Sir. Yang itu konsonan contohnya. Iya. Kenapa dibilang sengau, Pneil? Karena dia ada getaran pada pita suara kita, Sir. Bukan. Yang keluar dari hidung, Sir. Iya. Nah, itu. Itu dia ya, Pneil ya. Ya, Sir. Iya, thank you, Pneil. Makasih, Sir. Ada di sini Kirsten Ruth. Ini sudah keluar ya. Demero juga tidak aktif lagi. Tidak ada Demero di sini ya. Oke. Ada Diva Amelia. Ini rajin. Ada Diva. Oke. Diva tidak ada. Mailisa, ada Mailisa? Ada, Sir. Iya, Mailisa. Iya, thank you, Mai. Mailisa, tadi beberapa orang sudah saya tanyakan. Apa sih perbedaan fonim dengan allophone? Kalau fonim itu huruf terkecil dalam kata gitu, Sir. Yang Misalnya
beda. Harus ada keterangan selanjutnya yang ada Yang bunyi membedakan. terkecil. Ya, yang membedakan. Bagus. Coba diulang. Fonim itu satuan terkecil dalam kata yang membedakan makna. Oke. Satuan terkecil dalam bunyi, bukan dalam kata. Ya. Kan bunyi-bunyian kan kita belajar ini ya. Oke. Yes. Apa contohnya? Contohnya fun dengan fun. Fun dengan van. Emang ada Fun van? dengan Fan dengan van. Oh iya, salah. Fan dengan fan. Iya. Nggak ada vun kan? Nggak ada fun kan? Vu. Nggak ada ya? Fan dengan van kan? Yang mana di situ yang fonimnya? Huruf of sama Bukan huruf, bunyi sama ya sekarang tidak ada huruf ya kita pelajari tapi bunyi. Oke. Kalau allophone, apa sih allophone? Masih bagian dari fonim. Allophone saya kurang tahu, Sir. Oke, kalian mungkin terlewat ya, padahal sebenarnya ada saya jelaskan atau kalian tidak buka link video saya, kalian lupa. Allophone ini gini loh. Kalau tadi kan satuan bunyi terkecil tapi harus jelas pembedanya. Contohnya tadi harus ada dua kata yang kita sebutkan. Fan dengan kipas dengan mobil ya, fan dengan van. Kita baru bisa melihat fonim yang membedakan di situ adalah bunyi dengan v. Sedangkan satu fonim itu nanti beda-beda bunyinya. Contohnya bunyi p ya dengan bunyi p dengan p yang lain itu berbeda tapi tergantung di kata-katanya. Contohnya gini, pin, tahu pin? Ya, pin itu ada bunyi h setelah p, pin. Nah, kalau kamu bilang nanti spin itu nggak ada spin, nggak ada aspirated di bunyi p-nya. Nah, sama-sama p, tapi beda dia ketika fonim p itu berada di sebuah kata. Gitu, itu allophone ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang belum paham allophone sudah saya jelaskan tadi, atau kalian nanti belajar sendiri. Satu pertanyaan lagi untuk kamu, Mailisa. Apa sih kalau kamu mendengar bunyi bilabial plosive itu bunyi apa yang keluar? Bilabial plosive itu apa sih bilabial? Apa sih bilabial maksudnya? Bilabial itu penggunaan dua bibir, Sir. Apa itu? Bunyi apa yang keluar? Tapi yang plosive. Ya, benar. Tapi kalau namanya bilabial nasal bilabial nasal. Bilabial tapi yang nasal, yang sengal. Berarti yang bukan, Sir. Bagus, thank you. Thank you, Sir. Thank you, Mai. Saya ke Frederick Agner. Are you here, Frederick? It seems that Frederick is not coming for today. Irfan, are you here, Irfan Christoph? Yes, sir. Yeah, luckily you are here. Christoph, sebutkan bunyi dari beberapa bunyi pure vowel. Saya dengarkan, yuk. Pure vowel. Saya lupa, sir. Oke. Kalau tadi kan si Esther sudah menjelaskan tentang diphthong dengan triphthong. Nah, kalau ini pure vowel, artinya bunyi vokal yang memang pure. Contohnya i, Nah, itu namanya pure vowel. Kalian lupa terus ya.
Irfan, apa kalau kamu mendengar namanya palato alveolar itu bunyi apa yang keluar? Palato alveolar affricative. Sir, agak putus-putus, Sir. Bisa ulangi, Sir? Iya. Palato alveolar affricative sounds. Bunyi apa yang keluar, Van? Palato alveolar affricative. Affricative. Itu kayak ceh sama jeh mungkin, Sir. Nggak ada kayak yang pasti. Ceh sama jeh mungkin, Sir. Coba buatkan contohnya. Kayak judge. Nggak ada kayak Van. Kamu udah mau lulus. Kalau di akademisi nggak ada kayak. Coba. Bunyinya adalah gitu. Contohnya coba. Judge, Sir. Judge dengan, kalau judge kan yang j. Kalau yang c? Teach. Iya. Bagus. Coba jelaskan lagi, tadi saya sudah jelaskan. Coba jelaskan kembali apa sih allophone itu, Irfan? Allophone itu tanda yang digunakan untuk mengucapkan fonem tunggal dalam bahasa tertentu, Sir. Coba diulang biar teman kamu dengar. Coba diulang. Tanda yang digunakan untuk mengucapkan fonem tunggal dalam bahasa tertentu. Oke, bagus. Nah, itu penjelasan yang bagus. Tanda apa yang bisa kamu jelaskan di situ? Tanda apa yang kamu lihat? Tandanya ya tanda itu, Sir, yang kayak beh. Tandanya yang kamu lihat kalau misalkan gini. Ada video saya dan saya sudah jelaskan di situ. Tandanya ada yang kalau yang namanya aspirated itu kan yang ada h-nya kan di atas. Contohnya pin itu p, h, in. Jadi tanda h itu artinya aspirated. Pernah kalian lihat nggak itu? Penjelasan saya itu. Irfan, mungkin enggak. Pernah, Sir, tapi lupa, Sir. Oke. Irfan, kamu sebenarnya bukan angkatan ini kan? Kamu baru ngambil mata kuliah ini, begitu? Sebenarnya ngulang, Sir, gara-gara absen, Sir. Oke. Ya. Berarti kamu berharap lulus dong semester ini mata kuliah ini, gitu ya? Iya, Sir. Ya udah. Apa sih bedanya? Oke, bukan bedanya. Kalau kamu mendengar bunyi namanya plosive sounds, bunyi apa yang keluar atau terdengar? Peh sama beh, Sir. Kalau itu yang bilabial, dua bibir. Kan ada plosive yang lain. Ada yang velar plosive. Kalau velar plosive, apa itu velar plosive? Velar plosive itu velar itu apa sih? Velar? Bahasa Indonesianya, velar itu apa? Langit-langit lunak ya, Sir? Boleh langit-langit lunak atau yang berdekatan dengan belakang lidah. Oke. Kalau velar plosive, bunyi yang plosive, yang meletup, tapi bunyinya itu ada di disebabkan oleh belakang lidah atau langit-langit lunak. Ada dua bunyi. Apa itu? Plosive ada 6. Tadi kamu sudah sebutkan 2 yang berpasangan. P dengan B, itu maksudnya ke bilabial. Artinya organ bicara yang dipakai itu, manners-nya itu yang dipakai adalah bilabial, 2 bibir. Nah, ada satu pasang lagi yang saya sebutkan tadi, organ yang dipakai adalah belakang lidah atau langit-langit lunak. Tapi ada 2 bunyi yang keluar. Yang satu yang voiceless, yang satu yang voiced. Apa itu? Keh dan geh, Sir. Bagus. Kamu baru lihat ya? Saya baru ingat, Sir.
Oke. Ada satu lagi yang plosive, disebut dengan alveolar plosive. Alveolar itu apa alveolar? Alveolar itu, bentar Sir, mikir dulu Sir. Alveolar gusi atas buka bukan kamera, ya? Van? Iya Sir. Kenapa kamu nggak buka kamera, Van? Oh iya Sir, maaf Sir. Saya lupa. Ya kan teman-teman yang lain juga kangen lihat kamu. Iya kan? Sudah lama kita nggak ketemu, masa di layar aja kamu nggak bisa. Apa tadi, Man? Alveolar itu gusi atas ya, Sir? Bener. Ya. Mati lagi kan video kamu? Emang otomatis mati ya? Oh, mungkin jaringan saya, Sir. Soalnya di sini hujan, Sir. Oh ya. Oke. Apa itu? Bunyi yang tadi, alveolar plosive? Alveolar plosive. Dengan de. Oke. Terima kasih untuk Mas Irfan. Thank you so much. Yes, sir. Iya. Saya ke Sartika. Sartika tadi saya panggil. Utet ada Utet? Atau Sartika ada, Pak. Sartika nanti sudah lewat ya. Nanti saya panggil lagi karena dari awal saya panggil kalian tadi. Utet ada Utet? Oke, Utet nggak ada. Ada, Pak. Ada Rosetta. Halo, Sir. Ini siapa ya? Utet. Oh. Oke. Sebenarnya teman-teman, setelah ini saya tanya Utet, saya minta 5 menit untuk rehat sejenak. Di sini banyak masjid jadi berisik ya. Tunggu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Ya, thank you. Okay, sir. Ya.